Halo dunia, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja dan sehat selalu. Kembali lagi bersama gue Fahri yang bakal nemenin waktu gabut kalian. Seperti biasa, gue bakal nge-recap alur cerita film yang seru dan menarik. Tapi sebelumnya, gue harus ngingetin kalau video ini mengandung 100% spoiler. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya ya jika kalian suka dengan pembahasannya. Kalian juga bisa nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan update dari Halo Dunia Movies. Sebelumnya, gue ingetin film ini khusus untuk 18+. Bagi adik-adik yang mau nonton, sabar dulu ya. Nunggu 5 tahun dulu baru bisa nonton. Kalau masih maksa nonton, dijamin gak bakal bisa tidur dan terngompol selamanya. Lagi-lagi kita balik lagi ke daerah county-nya West Virginia. Kita bakal ngebahas tentang film lanjutan dari Wrong Chun, yaitu Wrong Chun 2 Dead End, yang dirilis pada tahun 2007. Namun di film Wrong Chun 2 ini tidak lagi fokus ke Three Brothers, melainkan Psychotrot Families atau keluarga psikotrot yang mengincar buruan besar, yaitu beberapa kru sebuah acara televisi serta peserta yang mengikuti acara tersebut. Di film yang kedua ini kita akan diberi sedikit informasi tentang penyebab mengapa mutan ini memilih untuk membunuh manusia dan apa yang terjadi sebelumnya sehingga mereka menjadi seperti itu. Tanpa basa-basi, yuk langsung kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita yang sedang mencari jalan menuju lokasi syuting dengan mobil Mustang seksinya. Wanita ini bernama Kimberly. Terlihat Kimberly adalah seorang aktor yang sedang naik daun untuk acara TV-nya. Tiba-tiba, dirinya bertemu sebuah persimpangan yang membuatnya tersesat. Karena jam syutingnya sudah terlambat, akhirnya Kimberly memutuskan untuk mengambil jalur yang terdapat papan milik perusahaan pabrik kertas. Padahal di peta, pabrik kertas tersebut sudah tidak ada. Seperti film sebelumnya, semua alat komunikasi kehilangan sinyal, bersamaan dengan tertabraknya seseorang. Di sana, Kimberly memberanikan diri untuk menyelamatkan orang tersebut. Namun, tiba-tiba orang tersebut malah mencaplok bibir imut Kimberly dan memakannya seperti permen Yupi. Sayangnya, mutan lain datang dan langsung mengkampak Kimberly seperti batang pohon. Lalu, scene berganti ke sebuah iklan reality show yang memperkenalkan pembawa acara beserta ke-6 kontestan yang mengikuti tantangan di sebuah stasiun televisi. Di sana diperkenalkan Kolonel Dale sebagai pembawa acaranya. Kimberly yang sebelumnya sudah terkampak dengan memamerkan tato ularnya, Jonesy si skater handal, Elena si pemersatu bangsa, Nina si cewek pemberani, Jack si atlet yang sudah terkick karena bahunya copot, dan Amber si Rambo versi cewek. Lalu di sana ada Michael sang kameramen cabul dan editornya, serta Mara sang produser. Di sana mereka mempersiapkan segalanya sambil menunggu Kimberly yang sudah menjadi bakso. Ternyata mereka harus menggantikan Kimberly dengan Mara sang produser. Dan terlihat Mara dan Michael memiliki hubungan yang spesial. Singkat cerita, mereka dibagi menjadi beberapa tim dan Kolonel Dale sebagai jurinya. Kolonel Dale telah menyebar alarm yang jika tersentuh maka alarm tersebut akan mengeluarkan bunyi yang sangat nyaring. Pada akhirnya, permainan pun dimulai. Terlihat di monitoring CCTV, salah satu psikotrot berhasil menculik sang editor yang sedang menyiram tanaman dengan selang mininya. Mungkin ini adalah gambaran mengapa kita tidak boleh pipis sembarangan. Scene berganti ke Nina dan Mara. Di sini terlihat Mara yang sangat polos begitu menyukai Michael. Namun karena Nina adalah seorang introvert yang galau, dirinya tidak peduli dengan apa yang dibicarakan oleh Mara. Lalu pindah ke Kolonel Dale yang diculik oleh keluarga mutan. Di sana Kolonel Dale mencoba melakukan perlawanan, namun karena mutan ini sangat kuat, akhirnya Kolonel Dale gagal. Kembali ke Mara dan Nina. Mereka tidak sengaja menyentuh alarm dan mendapatkan tantangan untuk mencari sebuah device dengan waktu 2 menit. Pada akhirnya mereka menemukan device tersebut dan berhasil menyelesaikan tantangannya. Nina yang beban hanya menyoraki Mara dari pinggir sungai. Lalu kita ke Jack dan Elena.
Di sana, Elena mencoba menggoda Jack dengan jurus pemersatunya. Michael, sang kameramen, melihat ini adalah peluang untuk menaikkan view dan subscriber di channel Halo Dunia Movies, maksudnya di acara TV-nya. Namun, karena iman Jack yang kokoh, dia menolak mentah-mentah tawaran tersebut. Dan juga Jack tidak mau mempermalukan keluarganya yang menonton di rumah. Gagal mendapatkan Jack, akhirnya Elena menyerang Michael dengan jurusnya. Sayangnya, Mara melihat hal tersebut dari kejauhan yang membuat dirinya galau. Di scene selanjutnya, betapa beruntungnya Amber dan Jonas yang menemukan seonggok daging panggang yang nganggur. Lalu mereka langsung membawanya. Kembali ke Mara dan Nina, mereka menemukan sebuah kabin yang sangat berantakan. Di sana terlihat beberapa foto dari keluarga mutan. Namun, tiba-tiba datang mutan yang sedang melahirkan. Sayangnya salah satu dari mereka mengetahui keberadaan Mara dan Nina. Mara dan Nina berhasil melarikan diri melalui toilet. Sialnya, Mara malah terkampak. Mutan tersebut mencoba mengejar Nina, namun Nina berhasil bersembunyi. Setelah puas dengan Michael, Elena memutuskan untuk berjemur. Tanpa dia sadari, ada salah satu mutan yang sedang mengaduk botol kecap sambil melihat Elena. Belum merasa puas, mutan tersebut digerebek oleh istrinya. Lalu istrinya melabrak Elena secara sopan dan baik hati. Saatnya Kolonel Dale menggunakan kekuatannya. Dia menggebuk masa depan dari mutan yang ingin membunuhnya, yang membuat dirinya terbebas. Walaupun musuh menggunakan ammo kukri point blank, Kolonel Dale tetap dapat melawan. Pada akhirnya, Kolonel Dale berhasil mengalahkan mutan dengan shotgun puter. Lalu, Michael kembali ke Van. Tanpa dia sadari, Van-nya telah dikuasai oleh mutan family yang membuatnya terculik. Tanpa mengetahui kejadian aneh yang menimpa peserta lain, Jack, Amber, dan Jonas menyantap daging hasil temuan mereka. Lalu Nina datang dengan kepanikannya, memberitahu mereka apa yang terjadi di sana. Awalnya, Jonas hanya menganggap Nina melakukan drama sinetron reality show. Namun akhirnya mereka tersadar setelah melihat daging yang memiliki tato sama seperti Kimberly. Ternyata mereka bertiga telah memakan paha dari Kimberly bakar. Di pelariannya, mereka tidak sengaja menemukan sebuah jebakan untuk hewan. Namun para mutan menggunakan jebakan tersebut untuk manusia, dikarenakan hewan di hutan tersebut sudah habis. Lalu scene berganti ke Kolonel Dale yang bertemu dengan paman pecinta yogurt Cimory yang enak di Wongchun pertama. Dia menjelaskan bahwa orang-orang gunung tersebut sebelumnya adalah manusia biasa. Namun, kecelakaan pabrik kertas membuat racunnya menyebar ke hutan dan sungai, yang mengakibatkan hewan maupun manusia serta keturunannya menjadi seekor monster. Tiba-tiba, paman tersebut menyerang Kolonel Dale sambil mengatakan bahwa Kolonel Dale telah membunuh anak-anaknya. Yang bisa kita simpulkan bahwa si paman ini adalah ayah dari para mutan tersebut. Pada akhirnya, Kolonel Dale dapat mengalahkan paman itu dengan petasan jangwe. Jack, Amber, Jonas, dan Nina bertemu mutan yang sedang mengaduk. Jack mengira itu adalah Elena, namun Jack salah dan membuat mereka dikejar oleh kedua mutan tersebut. Nina yang kabur duluan malah masuk ke lubang jebakan milik mutan. Akhirnya, Jack berhasil menyelamatkan Nina, walaupun tangannya lagi-lagi harus terkilir. Namun sayangnya Jonas dan Amber tertangkap dan harus menjadi sasaran panah. Di sisi lain, Kolonel Dale yang sudah siap kembali perang memantau gerak-gerik Jack dan Nina dari kejauhan. Sedangkan Jack dan Nina masuk ke dalam pabrik kertas dikarenakan mereka berjanji bertemu dengan Amber dan Jonas. Padahal Amber dan Jonas sudah lenyap. Di pabrik tersebut mereka menemukan RV milik Michael. Dan di dalam RV terdengar suara Michael yang berteriak. Ternyata itu adalah jebakan yang membuat mereka berdua akhirnya ditangkap. Anehnya justru di sini para mutan bersifat seperti keluarga normal, menonton TV bersama, memasak, makan bersama, bahkan berdoa sebelum makan. Tanpa mereka sadari, Kolonel Dale telah bersiap dengan segala rencananya. Kolonel Dale masuk dan berhasil memancing serta melenyapkan dua mutan dengan panah berisikan petasan jangwe. Namun sayangnya, karena terlalu fokus menyelamatkan Jack dan Nina, Kolonel Dale lengah dan akhirnya tewas. Di sana, Nina mencoba menyelamatkan Jack dan bertarung dengan pasutri mutan.
Pada akhirnya mereka berhasil mengalahkan kedua pesutir tersebut dan menggilingnya menjadi bakso. Akhirnya Jack dan Nina selamat dan pulang dengan menggunakan mobil Kimberly. Di akhir scene, diperlihatkan racun dari pabrik masih terus mengalir melalui sungai, dan air limbah tersebut menjadi konsumsi sumber air yang segar bagi mereka. Dan film pun tamat. Oke, sebelumnya mohon maaf kalau gua ngejelasinnya agak kelibet, karena jujur selain pusing nonton film darah gini, gue juga bingung karena banyak banget scene yang bentar-bentar ganti. Tapi dari film Wrong Turn yang kedua ini kita dapat banyak informasi nih. Nyata si paman yogurt adalah ayah dari para mutan tersebut. Dan juga kenapa mereka bisa menjadi mutan adalah dikarenakan kesalahan pabrik kertas yang terjadi kebocoran, sehingga mencemarkan ekosistem hutan. Terima kasih sudah menonton pembahasan film kali ini. Semoga kalian terhibur, karena kalau kalian terhibur maka akan bahagia. Kalau bahagia akan jadi sehat. Sebahagia gue jika kalian subscribe channel ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah.